Memahami konsep rizki dalam Islam, bagian kedua. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita akan melanjutkan kajian kita mengenai konsep rizki dalam Islam. Keempat, kita akan dihisab oleh Allah untuk semua yang kita usahakan. Tak terkecuali semua pemasukan yang kita dapatkan, meskipun belum tentu kita memanfaatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im." Yang artinya, kemudian pada hari kiamat itu, sesungguhnya kalian akan ditanya tentang kenikmatan. Quran Surat At-Takatsur ayat 8. Kita tidak hanya ditanya tentang bagaimana cara mendapatkan harta, termasuk bagaimana menggunakan harta. Dalam hadis dari Nabi SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afnah, wa 'an 'ilmihi fima fa'al, wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa 'an jismihi fima ablah." Yang artinya, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi, dan disahihkan Al-Albani. Yang akan dihisab oleh Allah tidak hanya harta yang menjadi kebutuhan sekunder atau tersier, termasuk yang menjadi harta kebutuhan primer, dan bahkan makanan yang dikonsumsi seseorang ketika sedang kelaparan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada suatu siang hari, Rasulullah SAW keluar. Kemudian beliau berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar. Beliau bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian pada saat-saat seperti ini?" Abu Bakar dan Umar menjawab, "Lapar wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Demi diriku yang ada di tangannya, yang membuat aku keluar sama seperti yang menyebabkan kalian keluar. Mari berangkat." Maka Abu Bakar dan Umar beranjak bersama beliau. Beliau menemui seseorang dari kalangan Ansar. Dalam satu riwayat disebutkan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, yang ternyata ia tidak berada di rumahnya. Ketika istrinya melihat kedatangan beliau, maka dia berkata, "Marhaban wa ahlan." Beliau bertanya, "Di mana suamimu?" Wanita itu menjawab, "Dia pergi untuk mencari air tawar bagi kami." Hingga sahabat pemilik datang. Dia memandang Rasulullah SAW dan dua orang rekannya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dia berkata, "Alhamdulillah, pada hari ini tidak ada yang mendapatkan tamu-tamu yang lebih mulia selain dari tamuku." Lalu sahabat itu beranjak, lalu datang lagi sambil membawa tandan yang di dalamnya ada korma basah dan korma yang sudah dikeringkan. Dia berkata, "Makanlah hidangan ini." Lalu dia akan mengambilkan tempat minum. Beliau bersabda, "Tak perlu engkau memerah air susu." Kemudian sahabat itu menyembelih domba, dan mereka semua makan dan minum. Setelah mereka kenyang, beliau bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, "Walladhi nafsi biyadih, latus'alunna an hadan na'imi yaumal qiyamah, akhrajakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadan na'im." Yang artinya, demi yang diriku ada di tangannya, kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Rasa lapar yang telah membuat kalian keluar dari rumah, kemudian kalian tidak kembali, melainkan setelah mendapatkan kenikmatan ini. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah, ya'nil 'abda minan na'im, an yuqala lahu alam nusihha laka jismak wa nurika minal ma'il barid." Yang artinya, sungguh nikmat yang akan ditanyakan pada hamba pertama kali pada hari kiamat kelak adalah dengan pertanyaan, "Bukankah kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan?" Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Karena itu, semakin banyak pemasukan seseorang, dia akan menjalani hisab yang lebih lama, sehingga menyebabkan dia tertunda masuk surga. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Inna fuqara al-muhajirina yasbikuna al-aghniya'a yawmal qiyamati ilal jannah bi arba'ina kharifa." Yang artinya, sesungguhnya kaum muhajirin yang miskin, mereka mendahului masuk surga pada hari kiamat 40 tahun sebelum orang kaya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Hibban. Dalam hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda,
yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 'am, yang artinya orang muslim yang miskin akan masuk surga sebelum orang muslim yang kaya dengan selisih setengah hari, yaitu setara dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Dua hadis ini tidaklah bertentangan. Al-Qurtubi memahaminya bahwa perbedaan ini kembali kepada perbedaan keadaan orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan. Jika persaingan itu terjadi antar sesama muhajirin, selisihnya masuk surga antara miskin dan kaya terpaut 40 tahun. Sementara selain muhajirin, setengah hari di waktu kiamat, yaitu sepadan dengan 500 tahun. Kita tidak perlu kepada orang yang lebih kaya, karena berarti kita iri kepada orang yang hisabnya lebih lama. Sekiranya ketika mati, kita dibiarkan begitu saja, tentu kematian adalah kesempatan beristirahat bagi setiap orang yang pernah hidup. Namun setelah mati itu dibangkitkan kembali dan akan ditanya tentang segala sesuatu. Kelima, prestasi manusia tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki, tetapi dari seberapa banyak dia bisa memberikan manfaat bagi umat. Ada sebuah hadis yang menyatakan, "Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas," yang artinya, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dulu waktu kita diakikohi, orang tua kita tidak lupa menuliskan harapan untuk anaknya di secari kertas. Semoga menjadi anak yang soleh-solehah, berguna bagi orang tua, agama, dan masyarakat. Semenjak bayi, orang tua menitipkan sebuah amanah yang luar biasa. Orang tua berharap kita menjadi manusia yang serbaguna. Bahkan terkadang ditambah berguna bagi nusa dan bangsa. Rasa-rasanya hanya akan menjadi angan-angan kosong belaka. Yang jelas, orang tua kita menghendaki agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Melimpahnya harta yang ada di tangan Anda memang sebuah kelebihan. Tetapi Anda bisa pastikan seberapa besar manfaat kelebihan itu ketika tidak dikendalikan. Coba Anda bayangkan, ketika Anda bergelimang harta, sementara hanya Anda yang bisa memanfaatkannya dan orang lain hanya bisa melihat, bisakah dikatakan bermanfaat? Bagaimana cara mengendalikannya? Jawabannya, tentu saja dengan menggunakan pengendali dunia akhirat, itulah syariat. Islam menghargai semua kelebihan manusia, namun kelebihan itu baru ternilai ketika pemiliknya paham syariat dan ilmu agama. Karena hanya dengan modal paham aturan agama, manusia bisa mengendalikan segala kelebihannya dengan benar, sehingga manfaatnya lebih luas. Standar inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nasu ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu." Yang artinya, manusia adalah barang tambang. Manusia terbaik di zaman jahiliyah, dia juga yang terbaik setelah masuk Islam, apabila dia paham agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang tambang beraneka ragam tingkatnya. Di sana ada emas, ada perak, nikel, besi, bahkan kerikil dan pasir. Masing-masing memiliki nilai yang jauh berbeda sesuai kelebihannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan manusia sebagaimana layaknya barang tambang. Masing-masing memiliki nilai yang berbeda sesuai tingkat kelebihannya. Namun semua itu baru memiliki arti ketika dia paham agama. Orang yang paham agama dan berusaha mengamalkannya akan menggunakan potensi hartanya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Dari Abu Qabisyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Ada 3 perkara yang aku bersumpah di atasnya, dan aku akan menceritakan kepada kalian satu perkataan, maka hafalkanlah." Beliau bersabda, "Harta seorang hamba itu tidaklah berkurang disebabkan sedekah, dan tidaklah seorang hamba terzalimi dengan satu kedzaliman, lalu ia bersabar dalam menghadapinya, melainkan Allah menambahkan kemuliaan kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta kepada orang lain, melainkan Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran," atau suatu kalimat semisalnya. "Dan aku akan sampaikan kepada kalian satu perkataan, kemudian hafalkanlah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dunia ini hanya milik 4 golongan saja. Pertama, seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu, kemudian ia bertakwa kepada Rabb-Nya, menyambung silaturahim, dan mengetahui hak-hak Allah. Inilah kedudukan yang paling mulia. Kedua, seorang hamba yang dikaruniai ilmu, tapi tidak dikaruniai harta. Kemudian dengan niat yang tulus ia berkata,
Jika seandainya aku mempunyai harta, maka aku akan beramal seperti amalnya si fulan itu. Dengan niat seperti ini, maka pahala keduanya sama. Ketiga, seorang hamba yang dikaruniai harta namun tidak diberi ilmu, lalu ia membelanjakan hartanya secara serampangan tanpa dasar ilmu. Ia tidak bertakwa kepada Rabb-Nya, tidak menyambung silaturahim, dan tidak mengetahui hak-hak Allah, maka ia berada pada kedudukan yang paling rendah. Keempat, dan seorang hamba yang tidak dikaruniai harta dan juga ilmu oleh Allah, lantas ia berkata, kalau seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan berbuat seperti yang dilakukan si fulan. Maka ia dengan niatnya itu menjadikan dosa keduanya sama. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Demikian, Allahu a'lam.